bertemu lagi di kesempatan sharing kita bersama terkait filsafat, khususnya di kesempatan kali ini. Tadi di kesempatan yang awal kita sudah membahas bagaimana ontologi itu di dalam triologi filsafat. Jadi sekarang kita masuk ke epistemologinya. Nah, ini ada co-host, ada Mas Udin, dan narasumbernya ada Mas Ading. Jadi akan menjelaskan bagaimana ini sebenarnya epistemologi itu sendiri dalam filsafat. Ya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Eva, Mas Ading selaku narasumber. Kita ini ngobrol-ngobrol nih, Mas Ading. Kita tadi sudah bahas masalah ontologi. Sekarang kita seri berikutnya dari trilogi tadi disebutkan oleh Mbak Eva tentang epistemologi. Nah, ini para pembelajar mungkin perlu tahu nih dari segi istilah, kemudian dari segi secara etimologis maupun secara terminologis, kira-kira arti istilahnya apa, epistemologi itu, dan arti secara definisi apa kira-kira, Mas Ading? Ya, menarik ya. Saya juga membaca teman-teman buku, salah satunya ini. Jadi kalau kita, mungkin saya coba mulai dengan ilustrasi. Ini kan buku ya. Buku ini kita anggap sebagai sumber pengetahuan ya. Di dalamnya ada uraian tentang sebuah, misalnya makna, sebuah peristiwa, sebuah pendapat. Nah, buku ini itu kan kalau tadi kita kemarin ya kita bicara ontologi ya, jadi buku ini kita asumsikan dia ada dengan sendirinya kan gitu. Ini sebagai sebuah entitas objek. Nah, pertanyaan epistemologis ya, kalau kita bicara epistemologi kemudian adalah dari mana buku ini adanya? Mengapa bukan mengapa ya? Dari mana kok bisa jadi buku seperti ini ya, yang indah ya covernya, kemudian isinya juga bagus dan menarik. Jadi itu ilustrasi yang mudah-mudahan lebih gampang. Jadi epistemologi adalah membahas tentang asal atau reasoning, background, metodologi, cara ya, untuk munculnya sebuah entitas, dalam hal ini sebagai ilustrasi buku ya, misalnya, atau sebuah riset atau sebuah inovasi. Itu ilustrasinya. Berarti bisa kita ambil satu kata kunci dalam epistemologi itu soal metode dan cara ya, Mas Ading ya. Oke. Itu kalau di dalam kajian filsafat komunikasi mungkin aplikasinya seperti apa, Mas? Mungkin soal bagaimana, apakah itu nanti terkait dengan bagaimana cara-cara penyampaian pesan di dalam proses komunikasi atau tindakan komunikasi atau bagaimana kira-kira? Jadi kemudian kan ketika kita bicara bagaimana misalnya buku ini bisa menjadi sebuah buku yang bagus, itu kan ada yang disebut dengan metode penalaran, metode eksplorasi ya, yang itu secara epistemologis dilakukan oleh si autornya ini, pengarangnya ini. Yang itu kemudian kalau kita baca buku-buku filsafat memunculkan dua aliran penting. Pertama yang disebut dengan rasionalisme, jadi segala sesuatu itu bersumber dari atau dieksplorasi pertama-tama berdasarkan kekuatan rasio, intuisi, pikiran, akal. Jadi kemudian menghasilkan konsep atau teori-teori pengetahuan ya. Nah, kemudian mazhab yang kedua yang disebut dengan empirisisme. Jadi sesuatu itu diperoleh dari pengalaman dulu gitu. Jadi pengalaman itu kemudian direfleksikan lalu menjadi sebuah konten di buku ini misalnya. Nah, jadi dua tarikan mazhab ini yang kemudian menjadi salah satu substansi pusat perdebatan dalam kajian epistemologis. Yang itu nanti berkembang, misalnya tadi pertanyaan Mas Udin soal aspek-aspek metodologis di dalam kajian komunikasi. Jadi misalnya kalau untuk sebuah riset tentang media sosial, riset tentang media baru, itu kan kita bisa melakukan dengan dua cara. Jadi, pertama yang disebut dengan cara yang sifatnya deduktif, gitu. Kita merancang dulu satu konsep, satu asumsi, satu hipotesa, kemudian baru kita buktikan di lapangan kan gitu. Nah, itu cara epistemologis yang pertama. Yang kedua yang bersifatnya induktif, jadi kita melakukan telaah dulu objek tertentu di lapangan dulu, data dulu kita lihat dari hal yang mikro, jadi misalnya
melalui interview, melalui observasi, Ya, betul. kemudian Baru ditarik diperoleh. Ya, ya. sebagai Hasil. satu Jadi kesimpulan umum. kesimpulan. Oke, Ya, oke. tentu bukan mengeneralisasi karena Ya, dia ya. hanya berangkat dari Ya, data. dari data tertentu yang sangat mikro spesifik. Tapi dua ini disebut sebagai prosedur epistemologik dari sebuah pengetahuan. Betul. Karena kan definisi epistemologi itu kan terdiri dari dua, ya kan? Pertama epistem itu pengetahuan, ya. Yang kedua logos, itu ya. teori atau Ya, atau ya. atau mana namanya ilmu. Ya, Jadi ya. epistemologi itu adalah mempelajari ilmu, ya, tentang bagaimana sebuah pengetahuan itu bisa dikonstruksi, ya, bisa ditemukan, dikembangkan. Ya. Jadi bisa disebut juga sebagai tata caranya begitu ya, tata cara Ya. untuk mencapai tujuan tertentu begitu. Bisa itu, kemudian juga bisa tadi argumen yang menjadi justifikasi dari sebuah tesa atau sebuah hipotesa Yes. yang menjadi objek perdebatan. Iya. Berarti mungkin sosial. bisa disimpulkan begini ya Mas, bahwa epistemologi ini adalah ilmu tentang ilmu. Ya, Nah, itulah yang menyebabkan mungkin perkembangan ilmu itu akhirnya berkembang pesat itu. Kalau katakanlah kita bandingkan dengan keyakinan ya, entah itu agama atau mitos, ya, itu kan tidak berkembang. Iya. ya. Karena apa? Karena pengujian metode yang Hanya akan mungkin stagnan di satu. Ya, Hmm. hanya Situ. dan sulit untuk diverifikasi, diuji ya. Tetapi Ya. kalau ada prosedurnya, ada metodologinya, itulah yang menyebabkan ilmu kemudian ada tesa, antitesa, sintesa terus menerus Ya, akan terus berkembang. begitu dan Betul. ya itu Betul. mungkin menarik Mas Ading kalau kita lihat di dalam alam berpikir masyarakat kita sendiri ya, baik dalam banyak hal lah, dalam ilmu, dalam agama, dalam adat istiadat, bahkan mungkin dalam ilmu pengetahuan. Kira-kira di kultur masyarakat kita ini epistemologi ini berkembang atau stagnan ya menurut pandangan saat ini untuk konteks diskusi kita ini, kira-kira Ya. seperti apa? Ya, menarik. Kalau saya boleh beri highlight, sebetulnya kan di masyarakat kita di Indonesia itu masih dominan cara berpikir positivistik ya. Apa itu positivistik? Karena seperti tadi misalnya di dalam agama kita selalu given ya, sesuatu yang apa namanya sesuatu disikapi sebagai sebuah kepastian ada dan itu fisikal dan itu tidak boleh dilakukan gugatan Ya, dan sebagainya. betul. Positivistik juga selalu bicara bahwa apa namanya sebuah tesa bisa dibuktikan ya tuh, dan tidak berbicara pada konteks bahwa dia bergerak terus, dinamik itu tidak. Jadi sesuatu itu pasti kalau 1 tambah 1 2 kan gitu. Ya, ya. Nah, itu yang kemudian menimbulkan stagnasi tadi itu pengetahuan. Nah, sementara di dalam studi-studi atau epistemologis itu sebetulnya mendorong kita untuk tidak hanya berhenti di Harus kritis ya, harus positivistik, tapi kritis ya. menjadi neopositivistik, menjadi kritis, strukturalis, poststrukturalis dan sebagainya. Betul. Yang itu melampaui gitu, bahwa sesuatu itu pasti bersifat dinamik gitu. Jadi ini sementara, tidak ada satu kebenaran mutlak kira-kira gitu. Dan ini buat tradisi akademik penting sekali kan, karena kita kemudian membuka selalu diskusi, Yes. perdebatan. Mungkin termasuk ya. pembaharuan keilmuan juga ya. Ya, ya. Itu termasuk salah satu penerapan dari epistemologis itu sendiri. Iya, iya. Karena kalau saya baca di buku-buku filsafat ini selalu juga epistemologi itu kan tidak hanya bicara tadi metode, katakanlah dalam sebuah riset, tapi dia bicara sumber-sumber pengetahuan tuh di mana sih gitu loh. Ya, Nah, ya. kalau kita selama ini mungkin hanya misalnya kita bicara agama ya, kita hanya sumbernya tunggal misalnya dari kiai atau dari seorang mubalik, maka itu menjadi pertanyaan epistemologis yang penting buat Betul. kita. Apa betul hanya dari situ kan gitu? Ya, betul. Ini menarik ya. untuk melihat Mas Ading, ini isu menarik untuk ini kan dalam kajian komunikasi sekaligus dalam konteks epistemologi. Tadi sumber ilmu pengetahuan. Ya. Seperti kalau kita lihat di tradisi masyarakat kita tadi biasanya kan agama contohnya selalu merujuk pada
tokoh agama. Ya. Padahal sekarang untuk tanya doa, tanya hukum apa Sudah, bisa ke bisa. Google, bisa. Iya, betul. Media-media sudah banyak Iya, ada banyak memfasilitasi. pilihan Iya. sekarang. Pilihan, ya, ya. Yang tentu artinya gini dalam pendekatan filosofisnya bahwa itu harusnya membuat kita otonom kan gitu ya. Iya, iya, iya. Karena ini ada banyak pilihan. Di sisi lain bahwa banyak pilihan ini berarti banyak alternatif. Artinya bukan sesuatu yang menjadi narasi tunggal akhirnya. Tidak lagi dominasi satu. Kalau zaman dulu teknologi belum maju, kita kan berguru seperti kalongan ya, duduk berhadapan Iya. dengan ustaz. Santri kalong. Nyantri kalong. Iya, iya. Sekarang kan mungkin di hadapan laptop ya, atau nyantri juga. Tapi artinya banyak sekali yang bisa kita pilih di situ seperti menu makanan. Iya. Dan kalau di dalam teks-teks filsafat selalu disebutkan misalnya sumber pengetahuan itu bisa jadi masa lalu yang sangat lama. Gitu. Jadi kita harus juga kemudian bicara mengenai sejarah misalnya, itu penting sekali. Kemudian sumber pengetahuan bisa juga masa kini dalam arti bisa berupa observasi kita sendiri kan gitu. Itu kan bisa dari situ. Bisa juga memang intuisi kita. Pengetahuan bersumber dari intuisi, ya. eksplorasi yang itu kemudian menghasilkan temuan-temuan yang sifatnya konseptual gitu. Nah, bisa juga berupa inovasi melalui sebuah eksperimen laboratorium. Nah, itu juga dilihat sebagai satu flow dari berpikir epistemologis. Nah, di dalam praktek ujian misalnya S1, S2, S3 itu ini penting sebenarnya kan, karena perdebatan di dalam ujian itu selalu bersifat epistemologis biasanya. Iya. Ya kan? Kamu dari mana nih? Ini datanya nih kamu bilang ini kesimpulanmu adalah misalnya bahwa media sosial sekarang ini destruktif. Iya. Dari mana kamu punya kesimpulan ini? Nah, itu pertanyaan epistemologis. Iya, iya, iya. Nah, lalu jadi lebih pada bagaimana, dari mana? Iya, dari mana? Itu, ya. Sumbernya apa dan sebagainya. Iya. Nah, itu dari situ ilustrasinya ya. Pengetahuan juga bisa bersumber dari prediksi ya sebenarnya, pikiran-pikiran yang melampaui periode tertentu, jadi prediksi. Makanya kita bisa membaca misalnya banyak futurolog membuat buku sekarang ini, misalnya kan Adam Smith itu kan tokoh kapitalisme, ya, pasar dari pasar, ya. Pemikir-pemikir yang membagi dunia dalam periode-periode tertentu, kemudian membaca kemungkinan-kemungkinan ke depan, itu kan mereka hasil dari berpikir epistemologis sebetulnya. Ya. Kalau di Mas Ading ini kan banyak berkecimpung di dalam kajian komunikasi ya. Nah, ini dengan penjelasan tadi tentang epistemologi dan fenomena katakanlah 4.0, kemudian post-truth, ada disruption dan lain sebagainya, medsos, hoax dan lain sebagainya, itu ini kan berarti menambah dinamika dalam kajian komunikasi. Dan betul. Menurut prediksi Mas Ading, kira-kira ke depan kajian komunikasi ini dengan cara pandang epistemologis akan memunculkan aliran-aliran baru nggak Mas kira-kira? Karena kan jenis cara pandang ilmu dari komunikasi kan nanti kan epistemologi menyorot soal itu. Kira-kira ke depan akan siapa tuh ada aliran Mas Ading gitu komunikasinya daripada aliran-aliran yang selama ini mendominasi ya dalam mainstream teori komunikasi. Kira-kira gimana prospek ke depan teori komunikasi ini Mas untuk epistemologinya? Ya. Ini menarik. Jadi kan sebetulnya selama ini kita punya namanya perspektif ya, dalam ilmu komunikasi itu ada perspektif. Itu diajarkan di semester 2 biasanya, teori dan perspektif komunikasi. Nah, perspektif itu pertama-tama kita bicara yang positivistik tadi, kemudian kritikal, kemudian poststrukturalis. Nah, itu pasti berangkat dari pendekatan epistemologis yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia saya kira trennya sekarang mungkin menuju ke kritikal, tapi masih dominan positivistik. Nah, ini mungkin tidak cukup baik ya, akhirnya menjadi tidak begitu berkembang kajian komunikasi, karena kiblatnya masih pengkajian komunikasi di era-era sebelum 60-an, masih sebelum masih perang dingin kira-kira gitu. Nah, kita nggak tahu dengan adanya digitalisasi ini apakah kemudian ada disrupsi di dalam pendekatan mainstream komunikasi di Indonesia.
kecenderungannya memang ke arah sana, tapi ini sangat tergantung dengan banyak hal ya. Nah, ini lagi-lagi juga kita akhirnya bicara tentang tradisi epistemologis atau namanya orang bilang tuh kritik-kritik epistemologis itu berkembang nggak di ilmu komunikasi. Karena yang di Indonesia hari ini kan banyak komunikasi ini dipersepsi sebagai ilmu praktis ya, pengembangan keterampilan, yang itu tentu lagi-lagi sangat berorientasi pada pasar, ya sangat positivistik. Sementara itu menghadapi teknologi yang begitu rupa ini, iramanya, dinamiknya, kita harus seimbang, gitu, saya kira, menyeimbangkan antara dua arus besar ini. Nah, itu saya kira tantangannya Mas Udin. Jadi poinnya saya kira adalah pada akhirnya kita ingin bahwa tradisi epistemologis ini berkembang dalam dunia, bukan hanya dunia akademik di kampus, tapi dunia akademik di lingkungan yang lebih spesifik, misalnya di lingkungan pesantren, di lingkungan forum-forum keagamaan. Itu saya kira penting, dan itu lagi-lagi gunanya filsafat ya. Kita belajar tuh saya kira titik lemah Mbak Eva, titik lemah kita memang di epistemologi ya, karena ini memang sebuah fase yang menentukan apakah perkembangannya akan seperti apa, stagnan atau tidak, itu adalah di epistemologinya gitu. Nah, dan kalau tadi penjelasan Mas Ading bahwa di komunikasi di Indonesia masih merujuk pada teori-teori mainstream baku di komunikasi yang positivistik ya. Walaupun memberi harapan baru, ada kritikal, tapi semua ditentukan oleh banyak hal ya, termasuk pemahaman tentang epistemologi, kajian filsafat ini. Kalau kita kritis, saya kira akan berkembang komunikasi, dan ke depan mungkin akan ada teori baru saya kira. Betul. Jadi memang secara kurikulum kan kita bisa lihat ya, pengkajian komunikasi itu masih minoritas ya. Pengkajian filsafat di dalam ilmu komunikasi itu masih minoritas. Jadi belum ada satu baku misalnya tentang filsafat komunikasi, itu belum ada. Jadi masih kompilasi berbagai literatur, pandangan. Jadi temuan-temuan, ada yang terbaru misalnya buku yang ditulis oleh Prof. Deddy Mulyana, itu masih berangkat dari satu varian namanya fenomenologi kan gitu. Itu kan baru satu, kan belum bicara hermeneutika. Dan kritikal secara umum teori kan belum masuk di situ. Bahkan mungkin itu komunikasi lebih banyak dipahami sebagai bagaimana teknik mentransmisikan pesan. Mengenai impact, dampak media belum banyak di situ. Belum banyak di sini. Jadi overall karena epistemologi bicara metode pengetahuan di eksplorasi, itu kan di komunikasi masih dominan pendekatannya kuantitatif ya. Itu kuantitatif masih, masih artinya kajian-kajian opini publik itu kan survei. Banyak kan gitu. Kajian-kajian mengenai katakanlah pengaruh ya. Pengaruh konten televisi, itu semua bersifat. Wah, ini pekerjaan besar pengkaji komunikasi ini untuk mengenalkan tadi hermeneutik. Verstehen itu kan teori-teori yang untuk menganalisis simbol, itu kan saya kira penting ya di tengah apalagi perkembangan saat ini. Memang banyak sekali penggunaan simbol-simbol maupun teknologi dengan medianya yang akan terus semakin berkembang, juga mungkin akan mempengaruhi proses komunikasinya dalam pemaknaannya sendiri. Dan tadi Mas Adi menyebut ada istilah post struktural di bidang bahasa. Contohnya Mbak Eva, saya amati gini, dulu orang mau menulis sesuatu atau yang apalagi dalam dunia akademik itu kan mesti EYD, harus mengacu pada bahasa baku ya. Tapi percepatan dalam istilah-istilah di media sosial itu kan luar biasa ya, istilah-istilah baru yang mungkin keluar dari pakem ya. Nah, ini saya kira menarik untuk ke depan. Ini menarik ya diskusi kita. Jadi ini barangkali sebagai closing, bahwa memang setelah ontologi kita bicara epistemologi itu how to ya, bagaimana mengkaji sebuah pengetahuan itu muncul, terkonstruksi, lahir, yang itu membuka mata kita bahwa ada banyak
alternatif, varian, tidak hanya satu arah, satu pendekatan dan sebagainya dan seterusnya. Ini barangkali salah satu makna dari epistemologi ya. Oke, Begitu, Mas Udin. ya. Terima kasih Mas Ading atas penjelasannya. Saya kira ini menarik kajian mengenai topik epistemologi yang sudah kita dengar bersama. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Ya, Ya. jadi memang benar ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang filsafat dengan komunikasi yang kita kaitkan dengan keadaan kita saat ini. Jadi ini memang benar-benar penjelasan yang sangat menarik untuk mungkin ada tindak kelanjutannya dari diskusi kita ini. Ya. Aksiologi. Jadi, masih ada aksiologi ya. Ya. Sekian untuk penjelasan di kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Pak Ading yang sudah menjadi narasumber kita pagi hari ini, dan Mas Udin yang sudah menjadi co-host di kesempatan kali ini. Sama-sama.